karakteristik geografis wilayah Indonesia. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Ustazah Yeni. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar IPS. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 1. Kondisi geografis wilayah Indonesia dan pengaruhnya. Yang kedua, potensi kekayaan alam Indonesia. Yang ketiga, kepadatan penduduk wilayah Indonesia. Yang keempat, keberagaman flora dan fauna wilayah Indonesia. Dan yang kelima, potensi ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Kita menginjak materi yang pertama, yaitu karakteristik geografis wilayah Indonesia. Karakteristik wilayah Indonesia bisa dilihat dari 1. Letak secara astronomis. Yang kedua, letak secara geografis. Nah, bagaimana letak astronomis Indonesia? Sebelum menginjak ke materi itu, letak astronomis itu adalah letak wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Nah, perhatikan peta di samping ini. Ustazah punya peta wilayah Indonesia. Bagaimana letak astronomis wilayah Indonesia? Kita perhatikan garis lintang dan garis bujurnya. Berdasarkan garis lintang, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara. Kemudian ada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Kemudian berdasarkan garis bujurnya, garis bujur itu adalah garis vertikal. Berdasarkan garis bujurnya, Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya letak astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Di samping itu, Indonesia juga punya keunggulan yang lain. Apa itu? Keunggulannya adalah Indonesia berada di garis khatulistiwa atau garis 0 derajat atau lagi garis ekuator. Apa itu garis khatulistiwa? Yaitu Indonesia mendapatkan penyinaran penuh sepanjang tahun sehingga Indonesia memiliki yang namanya iklim tropis. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, apa pengaruh letak Indonesia secara astronomis? Pengaruh letak Indonesia secara astronomis itu 1. Indonesia memiliki iklim tropis, yaitu daerah yang memiliki suhu hangat karena disinari matahari sepanjang tahun. Terus yang kedua, Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, perhatikan peta di bawah ini. Ini adalah pembagian daerah waktu di Indonesia. Nah, jika di Jakarta pukul 7, maka di NTB pukul 8 dan di Papua pukul 9. Jadi 3 pembagian waktu itu memiliki selisih 1 jam. Kalau di Jakarta pukul 7, di NTB pukul 8, sehingga di Papua menjadi pukul 9. Itu adalah pengaruh letak Indonesia secara astronomis. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah letak Indonesia secara geografis. Letak geografis adalah letak wilayah berdasarkan kenyataan yang ada di bumi. Kita perhatikan peta wilayah Indonesia di bawah ini, di samping ini. Nah, berdasarkan letak peta tersebut, letak geografis wilayah Indonesia, ternyata Indonesia diapit oleh 2. Apa itu? 2 benua dan 2 samudra. Apa benuanya? Benua Asia dan Australia, samudranya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya letak Indonesia secara geografis, Indonesia itu diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sudah paham sampai di sini? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Kemudian pengaruh letak Indonesia secara geografis. Apa pengaruhnya letak Indonesia secara geografis? Yang pertama, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional karena banyak pedagang dari luar negeri yang transit ke Indonesia. Kemudian, yang kedua, pengaruhnya adalah Indonesia memiliki keberagaman budaya karena banyak yang transit ke Indonesia sehingga banyak pula budaya asing yang masuk dan mempengaruhi budaya Indonesia. Itu pengaruh dari letak geografis. Nah, kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang kepadatan penduduk di Indonesia.
Kalian tahu Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Nah, yang pertama itu ditempati oleh Tiongkok, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Amerika Serikat, dan yang keempat adalah Indonesia. Nah, dari besarnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk antara wilayah satu dengan wilayah yang lain ternyata berbeda. Nah, coba lihat peta di samping ini. Mana wilayah Indonesia yang paling padat? Wilayah Indonesia yang paling padat itu adalah yang ada warna merahnya. Nah, coba itu pulau apa? Ya, betul. Itu adalah Pulau Jawa. Jadi, wilayah Indonesia yang memiliki penduduk yang paling padat adalah Pulau Jawa. Nah, wilayah Indonesia yang paling padat penduduknya adalah di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan 1. Banyak tersedianya lapangan pekerjaan dari pertanian, sektor perkebunan, sektor perkantoran, jasa, dan lain sebagainya banyak tersedia di Pulau Jawa. Yang kedua, dekat dengan pusat pemerintahan. Karena apa? Dekat dengan ibu kota negara kita, yaitu Jakarta. Yang ketiga, iptek di Jawa jauh lebih berkembang pesat dibanding dengan pulau-pulau yang lainnya. Terus yang keempat, tanah di Pulau Jawa lebih subur, karena sehingga banyak komoditas pertanian yang diperoleh dari Pulau Jawa. Kita lanjutkan lagi, yaitu keanekaragaman flora dan fauna. Indonesia sangat kaya akan budaya, juga kaya akan flora dan fauna. Sehingga karena saking kayanya, flora fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu flora fauna asiatis, flora fauna peralian, dan flora fauna australis. Kenapa dinamakan flora fauna asiatis? Karena flora fauna asiatis ini memiliki kemiripan dengan flora fauna yang berada di benua Asia. Sedangkan kenapa dinamakan flora fauna australis? Karena flora fauna ini memiliki kemiripan di wilayah Australia. Nah, bagaimana ciri-cirinya flora fauna asiatis? Ciri-cirinya banyak binatang menyusui, binatangnya besar-besar. Nah, saya contohkan di sini flora fauna asiatis adalah sapi, monyet. Nah, itu. Kalau flora fauna peralian itu lebih ke flora fauna endemik. Contohnya adalah komodo dan badak. Itu contohnya flora fauna peralian. Kemudian flora fauna australis itu jenisnya adalah banyak binatang yang berwarna-warni. Kemudian banyak binatang yang berkantung. Contohnya adalah burung cendrawasih dan kanguru. Kita lanjutkan. Dari banyak keanekaragaman yang dimiliki oleh wilayah Indonesia, makanya Indonesia memiliki potensi dari letak geografis wilayah Indonesia. Yang pertama, apa potensi ekonominya? Tanah wilayah Indonesia sangat subur, sehingga banyak jenis komoditas tanaman yang banyak dihasilkan. Indonesia memiliki letak strategis, sehingga Indonesia menjadi transit dan jalur perdagangan internasional. Terus yang kedua, dari potensi sosial. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak, sehingga negara Indonesia cukup dalam memilih tenaga kerja dalam negeri tanpa harus meminta bantuan dari tenaga asing. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia akan bisa menjadi negara maju. Itu potensi sosialnya. Dan yang ketiga adalah potensi budaya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tinggal berkelompok-kelompok di masing-masing pulau. Dari kelompok itulah muncul yang namanya suku bangsa yang melahirkan budaya yang berbeda-beda. Dari keanekaragaman budaya inilah yang ditambah dengan keindahan alam Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar yang akan menarik turis asing untuk datang ke Indonesia. Nah, demikian video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. 1. Selalu gunakan masker. 2. Jaga jarak. 3. Sering-sering mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.